Nak Mercu. Podcast lah, wah. Ini sebenarnya hari ini mendadak ini. Mendadak, namanya podcast dadakan. Podcast dadakan kali ini. Kita juga hari Minggu ya kan. Biasanya aku kerja sampai sore. Sama lah. Kita potong. Kita potong kerja sampai siang aja. Aku yang sampai sore. Oh, kau tetap sampai sore ya, demi beliau. Namanya beliau. Tak beliau, udah tak lagi beliau. Ini Mr. Fisher. Oh, bukan kemarin F kan, ini V pula. Oh, Beda lagi. aku nggak ngerti. Oh. Kan apa mati satu tumbuh 1000. Oh, Yoi, you know lah. oh, ada. Makan lah, ada makan kau? Belum. Makan lah biar taiknya. Masuk tagline anjing itu ya. Oke lah. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 13. 13 ya, Batam hujan ya. Yoi, 13. Oke, buat teman-teman yang mau ngentot ya. Yoi, lagi musim-musim buat anak nih kan. Musim-musim buat anak udah kayak harimau aja. Hujan, Wak. Langsung dia masuk suaranya tadi. Nah, kita kedatangan dokter apa? Rau. Spellingnya mana sih? Row apa raw? Rau. Oh, raw. Mau yang grassroots. Raw. Raw. Rau. Aslinya dokter Iman. Aku Iya, tak tahu tanya apa tuh. Apa? Buka dulu pertanyaan gitu. Gampang lah itu man. Macam baru sekali 2 kali aja man. Aku ini otak aku ini tak bisa ngapal. Aku juga nggak ngapal man. Ayo sikat. Dokter, perkenalkan diri dulu. Iya, saya. Kok pakai bahasa Bisa, Melayu? bahasa Melayu bisa. Bahasa Malaysia. Bisa bahasa Karena Melayu. lama di sana itu ya. Lumayan. Mau pakai bahasa yang mana nih? Bebas Mana aja yang nyaman. Yang nyaman ya. Nah, yang pendengar kami ini paham aja. Sesuai dengan hujan-hujan hari ini. Yoi. Apa kawan lu mau kayak gimana ya? Oke, nama gua sesuai dengan Instagram namanya @dr.raw. W-nya 2 ya. W-nya Ini 2. Rau panjang sikit Rau. Raw. Iya betul. Asik. Bagus. Ya, apa ya? Nama gue sebenarnya aslinya namanya Iman Firmansyah. Udah itu aja. Tapi raw itu dari mana? Raw itu dari mana? Rapid action without witness. Asik nggak? Apa tuh artinya? Rapid Action without witness. Cepat beraksi tanpa ada witness. korban. Witness bukan Witness korban. tuh apa ya? Anjing lah, goblok. Oh, bahasa Inggris. Saksi. Ya Allah. Kalau kau tanya aku betul, aku memang tak tahu sekali. Orang jaga Berarti ini orangnya kerja cepat tapi senyap. Oh, iya. Bahasa kitanya, ya kan? Kerja cepat tapi senyap. misi silent ya kan. Yoi. Kalau di jalanan tuh tabrak lari. Tabrak lari. Mak. Bisa jadi tabrak lari. Tabrak lari itu ada satu band. Namanya tabrak lari kalau nggak salah. Trashcore Power Violence. Pasti gitu genrenya. Tabrak lari ya. Tulisannya X tabrak lari X tabrak lari X tabrak. Itu Anjing. memang alir apa sih gendernya aja gitu rasa speed ya speed. Oh, di Batam tuh Piteng dan kawan-kawan. Yoi. Piteng. Power violence, Apa lagi tuh panjang kali, Pak? Hah? Ada brutal-brutalnya tak? brutal, death, technical. Anjing. Nah, apa nih yang bisa Anda sampai ke Batam? Batam nih, Bang. Oke. Jadi saya sebenarnya bandar. Kalian belum tahu kan? Saya ini bandar yang meracuni semua untuk orang Batam. Yang penting yang pastinya bukan narkoba. Bukan narkoba, tapi satu zat yang bisa membuat semua orang senang dan riang. Hah? Yoi. Apa ini? Itu dia. So saya menggunakan eksekutif produser Anda sebagai perantaranya. Jadi gue ada di Batam. Enggak. Gue ada short project. Sorry itu bercanda ya guys. So gue ada short project. Short project itu membutuhkan kehadiran gue. Terus salah satu tugas gue adalah bikin suatu protokol, suatu produksi sesuatu untuk dengan selaras dengan program pemerintah tentang menanggulangi COVID-19. Tapi kenapa disebut dirahasiakan ininya? Dirahasiakan karena gini, ketika media masuk, ya kan, terus kemudian udah nggak rahasia lagi dong. Iya juga, orang tahu Iya semua kan. Orang tahu semua karena proyek nasional ceritanya. Tidak ada kaitannya sama militer sih, tapi proyek nasional. Dalam bidang
Dalam bidang Anda kepo juga ya ternyata ya. Project kan banyak. Iya benar. Band ke apa kan? Dalam bidang apa? Dalam bidang sebutlah entertainment. Nah, bisa Luas jadi. juga jawabannya, pinter Iya. juga ya. Biar tak terpancing. Lumayan. Entertainment. Setuju kalian semua ya? Setuju ya kalian semua? Mau buat acara dangdutan. Bisa. jadi. Mau Apalagi? mau ngundang Inul. Inul apa? Inul via Valen. Via Valen sama Ya. Cupita Gobas. Oh. Inul darah. Darah tinggi. Aduh, masuk kali. Sama duo serigala jangan lupa. Oh lama. Itu terpaksa lah pakai penyangga bawahnya biar tak jatuh. Sebenarnya ya, ini kan profesinya sebagai dokter ya. Iya, betul, Sebenarnya betul. cewek punya tetek gede itu langsung aja ya. Cewek langsung. Punya tetek gede itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa gimana? Apa aja bisa mempengaruhi tokennya bisa gede. Oh, genetik. Nomor Genetik, satu. ya. Keluarga berarti ya. Nomor dua, jadi kalau teorinya itu seperti teori cancer, Bo. Kalau nggak genetik dibuat. Apa namanya? Acquired namanya. Jadi dibuat bisa pakai silikon. Kalau genetik rata-rata memang punya genetik yang berdada besar. Kalau ada juga orang bilang kau pegang-pegang aja terus teteknya biar besar. Iya. Nah, betul lah Itu tuh. ngaruh. Enggak sih, enggak ngaruh tidak itu. semudah itu. Sampai luka kan? Iya. Ah iya, dia pernah megang tetek cewek sampai luka. Anjing potong lah kuku. Sadis juga. Nggak ngerti. Gimana gini megang? Geram. Itu baru tete. Gimana kalau yang lain? Gila, berdarah bro. Gila, Anda brutal death metal sekali ya. Dia bilang luar biasa. kuat aja kan? Kuat lah. Dipancing. Emang standar kita melenceng ke pekerjaan tadi, standar untuk COVID ini gimana sih standar untuk menyelenggarakan suatu produksi? Nah, betul Jadi produser. gini, sebenarnya standarnya udah ada kan dari pemerintah sesuai dengan Kemenkes. Ajarin kami lagi, mana tahu. Contoh lah Nggak ya. sampai Batam terdistorsi kan sampai Batam kan? Yoi. Bisa jadi kan gitu. Delay. COVID-19 itu adalah penyakit yang sebenarnya bisa dikontrol. Nah, kemudian kalau misal satu arah kita bisa kontrol, kita bisa isolate dengan menjaga dan melakukan surveillance secara benar, sehingga harusnya para pekerja yang dari luar Batam yang mempunyai potensi atau tidak punya potensi, tidak berpotensi ujungnya kepada masyarakat Batam, jadi lebih sehat. Tapi kalau misalnya tidak dikontrol, itu yang berbahaya. Jadi itunya regulasinya tuh apa aja? Apa harus cuci tangan dulu sebelum masuk area Itu itu? udah pasti ya. Aha. Physical distancing, cuci tangan, terus kemudian Physical distancing tuh berapa meter? 2 meter kalau gue. Anjing, standar orang beda-beda mungkin ya standar orang. Kemenkes 1,5 meter, tapi gue 2 meter. Alasan dari apa? Alasannya karena jurnal terbaru dunia kedokteran. Kenapa jadi serius gini ya? Nggak apa-apa santai. Nanti tadi kan udah gitu, tete. Ini serius iya, serius. iya. Nanti kita angkat lain lagi. Gampang tuh. 2 meter karena menurut jurnal terbaru, terutama apalagi kayak misalnya open space di daerah pantai, ada turbulensi yang bisa menyebabkan hembusan tersebut tuh bisa melaju lebih sedikit kenceng. Gitu. Partikel si virusnya itu yang berada di dalam droplet manusia itu bisa berbahaya. Makanya semua harus pakai masker. Oh, oke. Nah, selain dari itu apa lagi tadi? Cuci Tapi kita tangan. semua tadi pakai masker dan kita melakukan physical distancing sekarang ya. Harus. Gimana? Apalagi selain itu? Jarak, Jaga cuci jarak. tangan, terus Physical distancing yang pasti full surveillance. Surveillance tuh kalau kita pakainya PCR. itu apa tuh? Surveillance. Surveillance tuh jadi gini misalnya. Wai, lo berdua kerja sama gue. Kerja lo ternyata punya kontak dengan warga lokal, warlock. Iya, warlock. Berarti artinya taruhlah setiap 2 minggu, lo harus gue survei, harus gue periksa dengan rapid real time PCR, diperiksa. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Kenapa? Kalau seandainya misalnya kamu pernah kena, salah satu dari kalian, kena, berarti gue harus tracking and tracing. Oke. Jadi gue mau menyelamatkan kalian dan gue juga menyelamatkan keluarga yang lain atau warga yang lain di situ. Itu protokol, cuy. Sampai di situ aja ya? Ada banyak sih. Kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan misalnya di proyek ini kebijakannya
jam kerja, dehidrasi, keletihan, segala macam itu termasuk. Masuk juga ya. Keletihan Yoi. juga ini. Mm-mm. Terus cara menaikkan imunitas tapi dengan cara yang beda. Bisa. Apa misalnya? Misal nih bikin senang nonton film ini kah Yoi. atau genre tertentu bisa nggak sih menaikkan imunitas? Cara lainnya, cara beda yang kita mau beda lah. Minum dari- alkohol apa gitu kan. Minum alkohol sih nggak bakal naikin imunitas ya. Tapi Malah nurunin imunitas sebenarnya. Kecuali Kalau macam- 90%. Bir hitam. Kayak kata orang kan, itu lain pula jadi deh kalau bir hitam sama telur ya. Aduh. Gosong. Hihi. Tapi kalau menurut gue caranya adalah tetap berpikiran positif. Happy aja, lemesin aja ya nggak sih? Iya. Kalau udah lemes, tapi bukan berarti lo nggak aware dengan keadaan sekitar. Tapi kalau lo udah lemes, udah santuy, ya secara nggak sengaja dengan tambahan vitamin kita, sebenarnya kita punya pola pikir yang lebih mudah dan nanggepin si COVID itu jadi positif aja. Kalau untuk orang berkeluarga atau punya partner seks tuh kayak gimana ya? Kenapa? Kan misal Sarman sama aku partner seks misalnya. Ih, tak mau lah aku gila Selamat kau. kalian. Gitu aja bangsat Congratulations. capek. Ya kan misal Ngocok aja aku ngocok. Dia kerja entah sampai di mana-mana di hari itu. Iya. Terus aku butuh dia untuk ngentot misalnya itu gimana tuh? Ngentot aja kenapa? Ngentot aja. Kamu kayak kondom Tapi kan bro. bukan masalah ngentotnya, cipokannya kah atau gimana itu gimana? Jadi gini, Ah. oke, kerjanya harus di luar ya. Misalnya emang kerjanya harus di keluar karena di Batam mungkin kayak gitu 80% mungkin. Saat kalian kerja di luar, selalu aware dengan tanda dan gejala si COVID-19 kalau terinfeksi. Selagi itu belum ada, so kalian punya asumsi kalau saya tidak ada apa-apa, saya nggak ada masalah. So lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan di rumah normal-normal aja, ya kan? Cuma kalau seandainya ada gejala dan tanda, segera ngomong dan ya berarti program seks kalian harus kalian tunda sampai memastikan kalau kalian ternyata tidak memiliki atau tidak terekspos dengan si virus itu. Terus saya melihat nih kan saya lihat terus Batam melawan corona tuh. Berapa naiknya. Tapi orang tanpa gejala itu nyaris 80% loh di Batam. Betul sekali. Jadi orang tanpa gejala sebenarnya orang yang dia nggak merasakan gejala sebenarnya, tapi sebenarnya gejala itu ada sebenarnya. Di klinis kalau kita lihat, kita sebagai dokter nih, gue sebenarnya bisa lihat dia punya gejala, cuma dia tidak sadar. Jadi sebenarnya harusnya bukan OTG. Orang tidak sadar akan gejala. Contohnya pastinya itu ya menelan sakit gitu. Iya. Itu yang paling pertamanya itu apa? Lapisan pertama Demam ya. paling pertama. Demam masa gak kerasa sih goblok ya? Ada orang yang demam nggak kerasa, serius. Ada. Gue melihat banyak clinical evidence. Itu? Iya, ada orang demam tidak merasa dan demam itu mudah hilang di COVID sebelum beranjak ke gejala-gejala lain. Contohnya gejalanya misalnya batuk kering. Batuk keringnya nggak enak loh, rasanya ada kapas di tenggorokan Ya kalian. macam apa berserbuk itu. Berserbuk. Terus kemudian kalau kita lihat itu di area dinding faring yang Putih. namanya dinding itu ada bercak yang spesifik untuk COVID-19 dan lainnya. Kalian bisa Google deh. Tapi awalnya demam tadi. Masa demam gak ngerasain? Ya aku tengok hantu je demam. Gimana? Hantu aku besok COVID. Mak, baru melawan yang hantu demam. Tapi demam banyak orang yang nggak bisa ngerasain. Aneh. Karena itu kita butuh temperatur untuk ngecek. Oh ini tembak-tembak itu. Tembak-tembak. Bahasa kerennya contactless temperature. Lah ada susah betul lah masa dia. Ya bang tembak suhu. Bisa macam itu. Terus kalau Batam kan chaos tadi kita cerita ya karena ada kejadian orang kontol itu kan. Siapa? Ada lah yang Batam meledak kemarin. Oh, Emang, aduh ampun lah gara-gara dia rusak susu sebelanga gara-gara dia. Iya, Wak. Baru awak nak Anjing. ngetes malam itu tak jadi. Apa mau dites? Saya tanya balik apa yang mau Apa yang mau dites? dites, Wai? Adek. Oh, ada ya? nomor berapa, Wai? Adik nomor adik-adik. Tempat kerjanya tutup langsung. Aduh. Sulit. Nah, Apa tuh? kan berarti kerjanya Dokter Row ini Rao Roy. biasanya ke Nah ini ke Batam. Iya. Sebelumnya ke Brunei. Kalau Brunei itu saya kerja emang basicnya saya kerja tuh oke.
Saya punya background emergency medicine sama family medicine, dokter kesehatan keluarga dan dokter emergency. Terus kemudian gue upgrade lah skill gue untuk kesehatan kerja dan kesehatan masyarakat. Oke. Ya, sampai gue sekolah yang gue nggak perlu sebutin lah ya. Nah, kalau misalnya di industri dari dulu tuh gue kerjanya memang di industri minyak dan gas. Oh, oke. Nah, di Brunei waktu itu gue kerja sama Brunei Shell Petroleum untuk apa ya? Untuk seismic survey. Kenapa Anda yang dipilih? Nggak orang sana? Apa orang sana sudah kaya? Tidak mau ngapa-ngapain? Mungkin bayar saya murah. Betul juga Iya jadi. juga, ya. Orang Indonesia tuh bisa ditipu, Wak. Ya kan? Potong Bisa sana. ditipu, anjing. Ibarat potong apa? Potong kerajinan. Iya. Potong apa namanya kalau orang masuk-masuk kan tuh agen. Iya. Gitu, terus gitu. Tapi emang ada beberapa apa ya, kayak semacam skill upgrading, terus ambil graduate diploma, ambil license di kesehatan kerja yang mungkin gue udah punya, mereka belum punya, gue nggak tahu sih. Jadi itu biasanya ya entah aja ada yang ngubungin gue, ayo berangkat yuk gitu. Tapi mungkin yang tempat kerja itu pasti bukan orang Brunei juga isinya kemungkinan. Kebanyakan nggak, bukan orang Brunei. Nah kan, betul kan? Betul sekali. Orang Brunei duduk-duduk saja. Aja. Istriku aku sange. Sini gitu, mungkin gitu kan. Bisa jadi. Tapi setahu gue, Brunei itu yang ngomong bukan cowoknya. Suamiku, aku sange. Gitu pasti dia. Sambil kobok punya dia sendiri. Sini dong, anjing. Ketimun mana ketimun? Macik-macik ya kan. Kok begitu kok? Awe-awe tudung. Jadi gue yang Awe tudung. tapi ini pengalaman gue sih kalau di Brunei. Di Brunei itu emang perempuannya lebih dominan ketika sudah berada dalam suatu pasangan. Gitu ceritanya. Anjing. Perempuannya lebih dominan, dia bisa ya, lo mau keluar kemana? Suamiku, lo mau keluar kemana? Lo nggak boleh ya, gini. Gue mau ke pasar, gue mau ini, anterin gue dulu. Dia bisa gitu. Padahal di negara Islam yang istilahnya wanita tuh harus lebih tunduk gitu-gitu. Iya. Ya. Anda Nih, terlalu Arab Anda. negara kan macam gitu. Kak rumah kan lain lagi. Bisa jadi sih. Gitu, Wak. Biasa kalau orang Melayu macam gitu, takut sama bini. Enggak semua orang kayaknya hampir Kalau semua karena kayak kamu orang Melayu. Orang Melayu itu takut sama bini. Iya, bisa kau jamin. Contoh Jamin. kan. Ya, Melayu kau nih gimana? Tidak, itu kan saudara-saudara aku, bibi aku yang Singapura, Malaysia gitu, laki dia takut sama dengan bini. Iya. Rata-rata gitu. Kalian payah semua laki-laki di sana. Ikatan suami takut istri. Yoi. Mungkin emang istrinya harus keras biar nggak bisa kali ya. Wah, iya betul juga sih. Tapi nggak semua sih, maksudnya tapi mayoritas dominannya seperti itu, rata-rata begitu. Di Malaysia. Di Malaysia, di Brunei sih yang paling gue lihat nyata adanya ya. Jangan culture-nya. Nyata adanya Nyata adanya banyak apa ya? Gue punya teman kawan yang emang ikatan suami takut istri banget. Balik tepat waktu, Iya. kena teleponan. Iya, Abang kayak kat mana nih? Oh, saya Iya. ni Mak. Ya, abang balik jadi lagi. Terus kalau di Brunei itu kan tadi aku tuh kejut juga ya, ternyata wanita yang lebih megang di Iya. dalam rumah. Terus di sana tuh misalnya kan ini kan perkapalan nih atau petroleum pasti lama di offshore gitu-gitu kan. Itu kan ganas tuh laki-laki nih kan. Ganas. Hah, lubang kunci pun kutusuk. Anjir. Nah, kalau di Brunei adakah prostitusi? Ada tapi sangat tidak terang-terangan. Oh. Dan hampir rata-rata biasanya mereka ke Miri nyebrang itu lah ya. mana? Miri itu Malaysia? di Sarawak berarti ya. Di area Sarawak ke Miri atau ke Sabah biasanya. Dekat dengan Kalimantan lah berarti tuh. Iya memang betul, dekat tuh banget. Berarti harus ke sana. Orang-orang Brunei rata-rata ke sana. Yang gua tahu. Oh, berarti sama kayak Sorry ya orang Brunei, mohon maaf. setahu dia kan, nggak Iya, semua. nggak semua. Sama kayak orang Aceh, Wak. Kalau mau gini ke Medan. Ya, kira-kira gitu. Aku baru tahu tuh. Iya. Kalau ke Singapura senang aja. Aku kan berewokan dikira orang Aceh, Bang. Abang mau cari cewek? Mak kenapa? Kukira abang dari Aceh. Gitu. Gitu loh, kata abang yang itu, bukan yang lain. Bagus. Terus Brunei itu bener nggak sih ceritanya kita? Aku karena Brunei ini tertutup ya, kamu nggak tahu. Enggak sih. Bagi aku, Iya, nggak pernah baca. Baca Brunei ya, nggak gitu. Ya kan? Ada nggak niat kok? Bolok tuh kosong nih baca sejarah Brunei lah, nggak ada gitu. Betul. Nah, betul nggak sih orangnya digaji biarpun nggak kerja? Enggak. Bohong itu hoax. Ini kan bagus gini. Iya. Jadi emang sejahtera apa gimana? Tidak orang itu? sejahtera juga.
Tidak sejahtera juga, tapi mereka dapat misalnya dapat persenan atau dapat kayak apa ya, kayak sumbangan dari sultan ada, tapi bukan setiap bulan, kecuali memang lo orang tua yang udah pernah kerja jadi di government, lo ada dana pensiun itu ada. Sama aja. The rest is sama sebenarnya, nggak ada yang beda gitu. Cuma lo dimudahkan, misalnya lo mau ngutang ya dimudahkan ya zaman sekarang ya. Iya, Apa sih yang dimudahkan ngutang ya di sana juga. Di sana ada dari dulu dia dimudahkan untuk ngutang, tapi bayar. Mau ngutang mobil, ngutang rumah gitu. Ngutang duit kawinan, kalau di sana difasilitasi. Indonesia Buat kawinan ngutang. Iya. mau lah aku pindah sana lah aku. Kenapa kau pindah sana? Kan ada awet-awet tudung. Tunggu aja wewe tudung. Sama Datin. Ih, Datin tuh apa ya? Datin tuh kayak ini, Wak, kayak istri Mana Datin, Dato. bro? Istri orang kaya, Datin. Orang kaya. Oh, ngerti. Di sini juga banyak kan. Kalau Istri-istri ditinggal. Nah, kalau sana kan tidak, sana tuh Datin itu macam bahasa tuh istri orang kaya. Sosialita. Sosialita. Ah, iya. Madatin. Datin. Kalau di Jakarta namanya lain, bro. Apa? MILF. itu ngeri tuh. Itu sih internasional itu semua ya. Batam banyak, Wak. Oh. Kita ngomong cewek Jakarta nih sekali-sekali kan kita sering Asik. sebut nih. Yoi. Aku pernah zaman berapa ya? 2000 anjing 2009 2000 berapa ya? Pernah lah ada nggak tahu ketemu saudara lah di PIM. Asik. Anjing semua cantik semua. Ini gimana? Aku bingung sendiri. Ini gimana? Kalian ini apa? Maksud kalian ini apa? Yang jualan cakep, neneknya cakep, anaknya cakep, cucunya cakep. Ini apa semua ini? Bangsa, aku tak pernah ke Jakarta, belum pernah ke Jakarta. Nah, tapi itu kan daerah di situ ya. Mungkin cakep-cakep semua. Satu mall kan. Itu baru satu mall. Tapi Iya. nggak tahu kalau maaf kata nih di utara kan beda mungkin. Di utara cantik juga. Cantik juga. Sipit tapi Oh, cantik. Oh, ngerti. BCS lah berarti. Glodok and Crew. Glodok and Crew, Kelapa Gading. Ya Ancol. kan? Pik 2, Pik 1, Pantai Indah Kapuk, cantik-cantik Nah, cuy. kenapa gitu ya? Cowok di Jakarta tuh kok cakep-cakep? Penasaran sih dari dulu. Batam ini, maaf kata nih wanita Batam. Kalian cakep, mantap kadang-kadang ya. Tapi referensinya kurang. Nggak tahu. Kayak referensi di otak orang ini cuma Syahrini aja. Tidak, Syahrini ya. Syahrini. Syahrini, Itu Syahrini. aja. Di Batam sekarang lagi demen-demen K-pop. Iya itu ya wajar lah. Tapi kok ke cewek Jakarta tuh referensi kok bagus-bagus gitu ya? Syahrini, Merembelina ya kan. Sebenarnya ya. Rembelino, anjing. Sebenarnya bagus-bagus sih enggak sih. Cuma genetiknya aja bagus sih, udah gitu aja. Emang udah zamannya harus jadi bagus gitu. Batam berubah lah weh. Tidak, betul saya gitu lah kan. Aku Batamnya aku yang paling malas loh. Cewek kan. Assalamualaikum, tak dibalas kan, tak ada agama. Kayak gitu kan. Kita kan manggil baik-baik kan, assalamualaikum, jawab lah kan. Tak ada. Weh pantik, apa kau? Makin kasar mau dia. Apa begitu ya? Kalian nih orang Jakarta ada cewek cakep-cakep. Pindahlah Santai. Batam. Hidup tuh santai lah di Jakarta seharusnya. Karena cewek dia cakep-cakep. Di sini kalau hidup keras tuh wajar. Seharusnya lebih keras hidup Batam daripada Jakarta. Ceweknya jelek, bos. Jelek gaya pula tuh, sok cantik. Aduh. Aku jelek-jelek dia tahu Ya, tapi cantik gue mana. punya gebetan di Batam dulu waktu gue tinggal di Batam, bagus-bagus juga. Ada cewek Batam ada. Iya. Ada. Tapi rata-rata pun itu pun bukan asli Batam juga, Wak. Ah. Itu. Kalau gue pernah satu ini dia ternyata rumahnya di Tanjung Balai. Oh, mau Itu mah TBK. Batam. Masuk Kepri juga. Masih lah Kepri itu. ya, masih Kepri. Balai Karimun. Batam. Ya Allah. Sampai nyebut Allah aku nih. Padahal gelas satan. Ada. Itulah. Abang tahun berapa di Batam, Bang? Gue start di Batam itu sebenarnya kalau datang ke Batam sih udah lama ya. Maksudnya udah dari zaman gue kecil pernah kesini. Cuma waktu gue kerja di Singapura. Jadi gue sempat mengambil keputusan gue tinggal di Batam gitu. Jadi sekitar tahun 2013-2014. Jadi gue tinggal di Batam. Gue akhirnya lunas cicilan gue di Nongsa. Nongsa itu Nongsa kok Nagoya Mansion, sorry. Oh, Di Nagoya Mansion. Karena waktu itu gue pikir kayaknya itu yang paling reliable kali ya. Karena nggak jauh ke Batam Center pikiran gue. Jauh kemana-mana lah intinya. Nggak jauh kemana-mana ya. tengah-tengah tuh. Ya kan? Jadi ya gue berangkat pagi ke Singapura, balik lagi kayak gitu. Tiap hari. Tiap hari selama setahun. Lama-lama gue nggak betah juga sih karena capek juga ternyata ya.
Dijual nggak Nagoya Mansion itu? Nggak, sewain Masih dong. disewain sama siapa? Biasanya mantap-mantap di Jangan situ. kayak gitu. Kabarnya mantap-mantap di situ. Abang ini nih Nagoya Mansion aku Simpanan, pernah kesana. simpanan situ geng ingat aku. Dulu mah murah, Wah. bro. Dulu murah, bro, dapetnya. Bukan masalah itu. Itu baru buka simpanan. tuh kayaknya itu. Tahun 2013 tuh baru buka. Iya, kayaknya baru-baru. Yang penting simpanannya katanya mantap-mantap situ geng. Nah, kau tak tahu ada lebih mantap-mantap lagi simpanan kan? Gimana? Kau tahu Habur B? Ah, Oh. Depan ZIS itu. Itu kan apartemen semua kan? Oh, itu lebih gila-gila lagi Mana? simpanannya. Deskripsikan dong. Kalau Mana tahu Dokter Ro mau kesana jalan-jalan. Ya boleh. Abis ini gua anterin gua ya. ada apa namanya? Macam-macam artis ini lah, Pak. Saya dulu lupa aku namanya. Agak-agak tahu lah, tapi tetap juga karena Batam juga tinggal situ. Jadi orang mana dong? Orang pendatang semua, Bang. Oh, gitu? Yang dibawa sama orang ini ke situ. Jadi taruh dekat situ lah. Rata-rata gitu loh di Batam rata-rata gitu. Oke. Ani. Aneh-aneh ya? Mungkin gitu. Mungkin lah. Tapi masih muda semua. Perempuan simpanan. Iya, pasti. Yang Instagramnya foto sendiri semua. Ya nggak? Bener nggak? Iya. Liburan sendiri. Iya, iya. Mana mungkin? Pasti dibayarin Om. Oh. Dibayarin Om Mbak Koko. Asik. Kalau Batam lebihnya ke Koko. Ke Koko, Jarang ya? ke Om. Aku nak temu Koko dulu. Iya. Asik. Aku mau malam ini mau temenin Koko happy. Itu zaman-zaman aku dulu kayak gitu 2011, Wak. Kan aku dulu mucikari. Iya, dia mau cikari. Nanti kami mau kerok dia nih. Hebat. Dikeruk. Ya. Betul. Ilmunya bagi-bagi ke saya. Nah di Singapura selama berapa tahun bolak balik itu? Bolak balik. Kalau yang di Batam itu setahun. Terus habis itu gue sempat pindah ke Johor Baru. Jadi gue tinggal ke Johor Baru. Dan bolak balik lagi gitu ke Ya, Singapura. kalau lewat second link bolak-balik gitu. Terus abis itu nggak lama gue selesai kerjaan gue di Singapura, gue pindah ke KL. Tapi kan kerja di Singapura, Iya. seharusnya kan disiapin sama perusahaan di sana. Disiapin? Penginapan. Tapi kenapa pilihnya Batam dan Johor? Nggak betah di Singapura. Mahal juga, Bang ya. Padahal CC bagus. Ya gimana ya? Cece dia. gila. Ada satu masa. Ya banyak lah alhamdulillah temen gue di Batam ya nggak jelek-jelek banget gue ibaratnya. Tapi bukan di Batam, maksud teman-teman gue di Singapura banyak lah ya. Even gue ada punya saudara di Singapura. Cuma gue ada pikiran kayak harus tertib inilah gue hidup gitu. Ngerti. Jadi gue lebih suka hidup yang ya teratur boleh, ya masa nggak ada kotornya sih gitu. Nah itu Juga poin sih. gue. Sampai milih capek ya dibanding tertib. Iya sih, susah tau nggak lo? Karena gimana ya? Di Singapura itu individualis, iya. Ya betul. Tapi ada dong, gue kalau misalnya gue pulang ke rumah, malam Pak, malam Bu, gue itu harus ada di dalam chapter hidup gue. Iya juga. Iya, atau misalnya lo nanya waktu itu gue pulang naik, gue waktu ada sempet gue nggak punya kendaraan di Batam, gue jadi naik Gojek tuh masih ribut lah ibaratnya. Ya. Jadi gue udah punya Gojek langganan kan. Gimana bang? Apa kabar? Baru pulang kerja bang, capek bang. Jadi dia nanyain gue. Ya, Di Singapura nggak ada begitu bro. Diam-diam. Diam-diam aja. Paling orang-orang kantor yang mungkin lo udah kenal atau temen lo kadang-kadang juga nggak sepeduli itu sih menurut Iya. gue. Itu yang gue cari sebenarnya. Malaysia paling enak juga. Macam grab-grabnya tuh ajak ngobrol enak. Ngajak ngobrol enak, santai. Capek ya dibanding itu ya. Milih capek dibanding itu ya. Karena hidup gue tuh gue lebih frustasi lagi kalau gue sebelum gue tinggal di Batam, gue udah sempet tinggal 6 bulan. Gue waktu itu tinggalnya di daerah Tampines. Oh, jauh kali waktu. Tampines di mana? Lain biru. Lain biru oke, ya. oke. Jauh tuh ujung tuh. Dari ujung ke ujung. Dekat sama ini ya, Changi. Dekat sama Terus Changi. gue cari ke yang dekat-dekat IKEA tuh, daerah IKEA apa namanya? IKEA Alexandra. Pokoknya di dekat situ gue cari. Memang company bayar sih. Even di Batam mungkin tapi nggak banyak sih yang dia bayar sama gue. Cuma gue dapet inilah ya. Bukan fee namanya, per diem namanya. Nah jadi dari situ gue pikir-pikir, gila gue hidup sendiri dan teman-teman gue yang kerja di Singapura itu memang ya kerja. Iya sih. Lu bisa ngebayangin nggak? Jadi nggak ada pernah ketemuan mungkin seminggu sekali. Nah kalau di Batam gue punya teman-teman Tiap hari ya. bisa tiap hari gue nongkrong. Pulang kerja ada aja yang nunggu atau apa gitu. Gue punya teman-teman dari misalnya dia kru kapal lagi di Batam, tinggal di Batam misalnya. Dok, gue lihat lo ada di sini ya. Iya nih. Gue mampir ya. Jadi lo ada rasa ketentraman dengan adanya orang-orang. Ini apa? Keindonesiaan. Indonesia. Kayak Indonesia. Iya, intinya. serius. Dan itu
elemen hidup gue yang paling penting. Kalau nggak ada sosialisasi kayaknya, bersosialisasi kayaknya hidup gue hampa, bro. Anjir. Asik. Tapi kan semenjak kerja di Batam waktu itu waktu di Singapura Batamnya sendiri gitu kan. Nah, memuaskan sabsu birahe Oh, gitu-gitu iya. gimana? Di Batam loh terutama. Mana tahu dia punya lubang selain lubang kita. Itu juga sih. Bisa jadi kan. Iya juga. Ya, Lubang aku ya kan. ya pada saat itu gue punya partner lah. Partner orang lokal yang gue kenal, tapi dia bukan orang asli sini, tapi dia tinggal di sini. Gitu ya, ada sih. Ini punya partner Gitu. mantap. Yang tadinya mau gue menikah dengan dia, cuma tidak sesuai dengan rencana. Oke. Mana tahu Gitulah. kalau ada gambar mana tahu. Orangnya udah pindah sekarang. Orangnya udah pindah di Bali. Kita masih kontekan sih sama. Di Bali. Gue masih kontekan sama dia. Orang pindah di Bali. Siapa yang di Bali? Oh, tak ada. Ya, gitulah. Tak tatuan kan? Enggak tatoan. Oke. Wah, Nggak anjing. tatoan. Emang kalau tatan siapa? Tahu aku. Orang orla, orang lama. Wih, gila. Anjing kayak tahu aku bang. Dia kerja Lurus, di kan? kerja di sini kok, BP Batam ya namanya. Apa? Oh, yang kantor yang ada buletan itu? Ya, Oh, ya, BP BP lah. Batam. Di BP itu. Oh, berarti Bang Tian yang tahu, kita tidak tahu. Nanti kita cari. Bisa, Batam kecil. Boleh. Terus, nah sekarang kan gimana nih masa pandemi kayak buka praktek personal itu kayak gimana kalau sistem di Jakarta? Apakah datang langsung atau? Kalau gue sebenarnya klinik sih masih jalan, tapi gue nggak praktek klinik sih kalau gue. Cuma gue lebih ke banyak ke telekonsultasi ya. Jadi menggunakan Zoom berbayar, terus kita konsultasi dan biasanya pasien-pasien itu memang pasien-pasien gue yang udah lama. Kalau pasien baru pun biasanya kan gue periksa dulu, gue datang ke rumahnya dan sebagainya gitu. Oh harus datang ke rumah berarti Iya, harus bayar atau- lebih intinya. Iya, atau dia appointment gue hanya untuk gue ketemu gue di klinik yang gue tuju, yang dimana gue juga harus mastiin dia nggak bawa virus, orang klinik gue juga nggak ada bawa virus gitu sih. Sama-sama intinya. aman. Sama-sama aman sih. Ya so far alhamdulillah aman sih. PCR gue negatif udah 12 kali, asik gak? Oh, 12 kali. Aku baru sekali anjing. Lumayan. Kok berapa kali? Tak pernah. Waduh. Aku kan ikut tahu Poseidon, slow kau. Lo pernah lagi? Selasu. Sebelum syuting di sini kan PCR dulu. Di mana? Pura-pura lupa. Tak pernah. Mana? Tak pernah.